Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas listrik AC. Ini mungkin materi yang reguler pagi kita nggak bahas, tapi saya sediakan videonya supaya mungkin bisa belajar sendiri. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanya. Tujuan pembelajaran yang akan kita eh, peroleh, yang akan kita seharusnya dapat dari pembelajaran listrik AC ini adalah menghitung arus dan tegangan efektif. Jadi ada perbedaan nanti tegangan efektif dan tegangan maksimum akan saya jelasin. Menganalisis karakteristik arus dan tegangan pada tiap rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Kita slideshow-kan aja. Oke. Kemudian menghitung impedansi rangkaian RLC, menghitung daya RLC, menganalisis fasor tegangan pada rangkaian RLC, kemudian menganalisis peristiwa terjadinya resonansi arus listrik pada rangkaian RLC. Oke, selanjutnya langsung saja. Dulu kita sudah membahas generator AC gitu ya, pas membahas GGL induksi itu. Ini ada kutub magnet utara, kutub magnet selatan. Ketika ada kumparan yang diputar dulu, kita kan punya flux gitu ya, flux yang menembus kawat itu, di mana fluxnya itu akan berubah-ubah. Maksimum saat posisi kumparan itu tegak lurus terhadap medan itu, posisinya tegak lurus terhadap medan kalau digambar kayak gitu dulu tuh. Dan bernilai minimum kalau misalkan posisi kumparan itu sejajar dengan medan. Nah, kita peroleh bahwa flux itu kan B kali A, A-nya ini dia mengambil yang posisinya tegak lurus terhadap medan. Makanya karena berubah-ubah, flux itu dulu setelah kita analisis merupakan fungsi cos gitu ya, fungsi cos. Jadi fluxnya adalah B kali A cos omega T. Nah, untuk mencari GGL induksi, dulu kan kita pernah mendapatkan rumus min N d flux per dt. Karena B-nya konstan, dikeluarin, maka kita dapatkan GGL induksi pada generator AC itu N kali B dikali A kali omega. Ini hasil dari turunan dari cos omega T. Sin omega T. Itu nilai dari GGL induksi yang dihasilkan oleh generator AC. Secara singkat, kalau ditulis GGL induksi itu V sama dengan Vmax. Vmax itu ya nilai ketika sinnya itu bernilai 1. Bernilai 1. Itu nilai maksimumnya. Sin omega T. Kalau I yang mengalir di rangkaian juga sama dengan I max sin omega T. Artinya apa? GGL atau tegangan yang dihasilkan oleh generator AC itu merupakan fungsi sinus. Ingat gelombang sinus, nanti kita bahas di selanjutnya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan gambaran. Ada komponen listrik namanya itu resistor yang sering kita kenal hambatan. Kemudian ada kapasitor yang juga kita sudah bahas. Biasanya gambarnya plat kayak itu. Plat karena memang terjadi dua plat. Kemudian induktor. Induktor itu tidak lain adalah kumparan. Kita juga pernah membahas ini ya, induktor. Dulu kan L sama dengan, GGL yang dihasilkan induktor sama dengan L dI per dt. Nah, L-nya inilah induktor, gitu ya. Kemudian kalau di kehidupan nyata itu bentuknya seperti ini kalau misalkan di komponen hitungan fisika simbolnya kayak gini. Ini kapasitor, induktor, resistor. Kemudian saya kenalkan juga alat ukur itu ada dua yang bekerja pada arus AC. Ini voltmeter yang ada di lab-lab, ini voltmeter biasa. Jadi ini yang dihubungkan dengan, boleh dibilang negatifnya, kemudian ini tinggal dipilih pakai yang 3 volt atau 15 volt. Kemudian ada salah satu lagi namanya itu osiloskop. Mungkin ini jarang kita memakai, tapi osiloskop itu berperan penting untuk mendefinisikan listrik AC. Listrik AC itu kalau di osiloskop dia bentuknya akan seperti tadi karena gelombang sinus bentuknya ya kayak gini nih gitu ya. Di osiloskop bentuknya. Makanya ada
puncak gitu ya, ada puncak ini, ada puncak, kemudian ada lembah. Kalau misalkan kita tarik garis lurus gitu ya, maka ini itulah yang namanya tuh nilai maksimum tegangan atau Vmax. Di sini juga namanya tuh Vmax tegangan. Sedangkan di sini ini bernilai 0. Sekali lagi, tegangan yang dihasilkan oleh generator AC itu bentuknya sinus, jadi bisa bernilai maksimum, bisa bernilai 0, gitu ya. Kalau digambarkan ya seperti ini nih. Ini gambaran kalau sudah di soal-soal fisika. Oke. Kemudian yang dibaca oleh osiloskop itu namanya tegangan sebenarnya. Sedangkan yang dibaca oleh voltmeter atau multitester itu namanya itu tegangan efektif gitu ya. Kalau tegangan sebenarnya sekali lagi bisa maksimum, bisa 0, bisa maksimum. Tapi kalau voltmeter itu cuma menunjukkan satu angka. Angka bulat satu angka lah. Satu angka itulah namanya itu tegangan efektif. Gitu ya. Nah, hubungan tegangan efektif dengan tegangan maksimum itu seperti ini. V efektif sama dengan V max per akar 2.